Sahabat, pernahkah engkau berdiri di depan cermin, menatap dalam-dalam wajahmu sendiri, lalu bertanya pelan, mengapa aku tampak lebih muda dari usia sebenarnya? Atau barangkali sebaliknya, ada yang melihatmu dan berkata, kau terlihat matang, bijak, dan dewasa. Tapi berapa usiamu sebenarnya? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi tahukah engkau ada rahasia besar di balik ketidaksesuaian itu? Rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka yang bukan berasal dari dunia biasa. Mungkin ini terdengar mustahil, tapi apa jadinya jika yang tak masuk akal justru adalah bukti dari kebenaran yang paling murni? Lihatlah sekelilingmu, sahabat, betapa banyak jiwa tua yang terlahir dalam raga muda. Mereka tertawa pelan ketika mendengar candaan dunia, namun mata mereka menyimpan rindu akan rumah yang tak terlihat. Ada pula jiwa-jiwa muda yang bertahan dalam tubuh renta, namun energinya menyala, seperti fajar yang tak pernah padam. Ketika dunia mengukur usia dari angka, mereka diukur oleh frekuensi cahaya. Waktu tidak berlaku sama bagi semua manusia. Karena bagi sebagian dari kita, waktu tidak mengikat tapi menyampaikan pesan. Dan jika engkau merasa penampilanmu tidak sesuai dengan usiamu, itu bukan kebetulan, itu panggilan. Dahulu kau mungkin bertanya-tanya, mengapa engkau merasa asing di antara teman-teman seumuranmu? Mengapa percakapan yang mereka anggap penting terasa hampa bagimu? Mengapa tubuhmu terasa enteng saat orang lain letih? Atau mengapa wajahmu tetap bercahaya walau badai datang bertubi-tubi? Sahabat, itu karena engkau dibentuk bukan hanya oleh gen, tapi oleh warisan jiwa yang sudah menempuh perjalanan ribuan kehidupan. Engkau bukan hasil kebetulan genetika. Engkau adalah perpaduan antara bumi dan langit. Saat banyak orang bertambah usia dan kehilangan cahaya, engkau justru menua dan bertambah terang. Itu bukan sihir, bukan keberuntungan. Itu tanda bahwa engkau sedang mengingat siapa dirimu yang sejati. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan kamu terima, mengajakmu untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidupmu, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ingat, jika kamu benar-benar seorang yang terpilih, kamu akan bertahan sampai akhir video ini. Jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa pesan ini ditujukan untukmu. Jika kamu siap menerima kebenaran tentang apa yang akan terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tapi jika kamu belum siap, kamu mungkin tidak akan sanggup menghadapinya. Untuk kamu yang sudah siap, mari kita mulai. 1. Wajahmu muda karena jiwamu murni. Sahabat, tahukah engkau bahwa wajah bukan sekadar kumpulan garis dan lekuk, melainkan cermin dari semesta kecil yang berdiam dalam dirimu? Kulit bukan hanya penutup daging, tapi penanda dari apa yang menetap di balik dada. Dan ketika jiwamu bersih, suci, dan terpelihara dari noda batin, maka wajahmu pun memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu, namun dikenali oleh hati yang peka. Ada keajaiban yang hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya tidak dikuasai oleh kemarahan. Ketika engkau menahan diri untuk tidak membalas hinaan dengan cacian, ketika engkau memilih diam dan mendoakan orang yang menyakitimu, tubuhmu mendengar. Sel-selmu menangkap sinyal kebaikan itu dan memperbaiki dirinya sendiri. Aura wajahmu disegarkan oleh keputusan-keputusan lembut yang engkau ambil di dalam diam. Wajah yang muda bukan hanya karena genetika atau gaya hidup, melainkan buah dari kehidupan batin yang tidak dipenuhi oleh dendam. Engkau tidak mengizinkan kemarahan mengakar terlalu lama. Engkau tidak menyimpan luka sebagai warisan. Sebaliknya, engkau mencuci setiap luka dengan doa, membungkus setiap duka dengan penerimaan, dan membiarkan kesedihan meleleh bersama zikir yang lirih namun teguh. Dan tanpa engkau sadari, kedamaian itu merayap ke pori-porimu, menjadikan kulitmu lentur, cerah, dan bercahaya dari dalam. Banyak orang mencoba segala hal untuk tampak muda, krim wajah yang mahal, suntikan yang menyakitkan, atau diet yang menyiksa.
Tapi engkau justru menjadi muda karena pilihan spiritual yang sederhana. Engkau memilih untuk tidak menyakiti balik, engkau menolak untuk menjadi pahit. Dan itu adalah keajaiban. Dunia menyebutnya awet muda, tapi sesungguhnya itu adalah hadiah dari langit karena jiwamu tak menua. Dan yang lebih indah lagi, sahabat, adalah bahwa wajahmu bukan sekadar muda dalam tampilan, tapi juga menyimpan keteduhan. Orang merasa nyaman memandangmu bukan karena simetri wajahmu, tapi karena ketulusan yang merembes keluar dari dalam. Engkau tak membutuhkan riasan untuk menyinari ruangan, karena sinar itu berasal dari hati yang sudah berdamai dengan takdir. Jadi, jika suatu hari engkau mendengar seseorang berkata, "Mengapa wajahmu selalu tampak segar, seperti tak terjamah usia?" Jangan buru-buru menyebut skincare atau olahraga. Katakan dalam hati, "Karena aku memilih untuk memelihara jiwa, bukan sekadar tubuh." Sebab ketika jiwa tetap murni, maka wajah akan menua dengan indah dan tak pernah kehilangan cahaya. 2. Kedewasaanmu tak sejalan dengan usia, karena kau pernah hidup berkali-kali. Sahabat, ada jiwa-jiwa yang lahir dengan ketenangan yang tak bisa dipelajari, seolah telah akrab dengan gejolak dunia jauh sebelum mengenal alfabet dan angka. Ada anak-anak kecil yang pandangannya menembus jauh melampaui usianya, remaja yang bicara seperti bijak bestari, dan orang-orang muda yang tak silau oleh gemerlap dunia, karena sebetulnya mereka bukan pendatang baru, mereka adalah pengembara waktu yang kembali ke bumi dengan tugas yang belum usai. Kau adalah salah satunya. Kedewasaanmu bukan hasil dari tempaan satu masa, tapi hasil akumulasi dari berbagai zaman. Kau tak lagi memerlukan nasihat panjang lebar, karena bisikan intuisi dalam hatimu sering lebih akurat dari suara bising dunia. Saat orang lain masih sibuk mencari jawaban di luar, kau sudah tahu kemana harus menengok, ke dalam. Kau membaca situasi bukan dari permukaan, tapi dari getaran yang tak semua orang rasakan, seolah-olah dunia pernah membisikkan seluruh rahasianya kepadamu. Dan kini, kau hanya mengingat kembali apa yang pernah kau ketahui. Tak heran jika dalam banyak kesempatan, orang yang jauh lebih tua darimu justru datang untuk mencari arah. Bukan karena kau lebih tahu, tapi karena kau membawa sesuatu yang melampaui logika. Warisan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, mungkin engkau pernah menjadi penyembuh. Di kehidupan lain, bisa jadi kau adalah guru yang mengajar di balik bayang pohon. Atau mungkin kau pernah menjadi penjaga sunyi di puncak gunung, berdoa untuk dunia yang terus terluka. Semua itu terpatri dalam jiwa, tak hilang bersama kematian, hanya tertidur sementara, dan kini terbangun kembali. Engkau bisa merasakan kesedihan orang lain tanpa kata. Kau mengerti makna dari tatapan yang tak diucapkan. Kau tahu kapan harus diam, bukan karena takut bicara, tapi karena kau tahu diam kadang lebih menyembuhkan daripada nasihat. Itu bukan hasil pendidikan formal. Itu adalah bahasa jiwa yang terbentuk dari perjalanan panjang yang tak terlihat mata. Mereka yang belum mengenalmu mungkin akan berkata, "Kau tampak terlalu dewasa untuk usiamu." Tapi mereka tidak tahu bahwa usiamu yang sejati bukanlah angka yang tertera di identitas, melainkan jumlah pelajaran yang telah tertanam di jiwamu. Dan jiwamu telah belajar lebih banyak dari yang bisa dicatat oleh waktu. Jadi, sahabat, jangan merasa aneh jika kau sering merasa berbeda, karena memang demikianlah adanya. Kau bukan di sini untuk menjadi seperti kebanyakan orang. Kau diutus untuk membawa cahaya dari zaman ke zaman. Kedewasaanmu adalah bukti bahwa waktu telah menjadi sahabat setiamu dalam setiap hidup yang pernah kau jalani. 3. Energi hidupmu tak pernah usang. Ada yang aneh tapi nyata tentang dirimu, sahabat. Di saat banyak orang mulai menyerah oleh letih yang tak kunjung reda, engkau justru melangkah ringan, seolah ada mata air di dadamu yang tak pernah kering. Beban hidup yang kau tanggung tak kecil, luka yang pernah menyapamu pun tak sedikit. Namun entah bagaimana, langkahmu tetap stabil, semangatmu tak padam, dan wajahmu tetap membawa harapan. Orang-orang di sekelilingmu bertanya-tanya dalam diam. Apa rahasianya? Mengapa ia tidak pernah kehabisan daya? Padahal jika mereka tahu, kekuatanmu bukan berasal dari dunia ini. Sumber dayamu tidak terbatas pada asupan makanan atau panjang waktu tidur.
Energi yang menopangmu lahir dari pusat kesadaran yang jauh lebih tinggi. Ia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Ia berasal dari tempat yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang tulus, dari langit yang tak berbentuk, dari Tuhan yang memberkati dalam diam. Engkau tidak sekadar hidup, engkau dialiri. Itulah sebabnya ketika engkau terjatuh, kau tidak hancur. Ketika engkau terluka, kau tidak membusuk. Kau hanya diam sejenak, menarik napas dalam, lalu kembali berdiri, seolah baru saja diisi ulang oleh tangan tak terlihat. Ada getaran ilahi yang mengalir di nadimu. Ia tak bisa dijelaskan oleh logika medis, tapi mampu menyembuhkan letih, yang bahkan tak dikenali oleh laboratorium. Engkau tidak asing dengan kerja keras, tidak takut menghadapi tantangan, dan tak merasa kecil di hadapan penderitaan. Karena di dalam batinmu ada ruang sunyi tempat engkau selalu pulang. Di sanalah engkau menepi, meletakkan segala letih, dan menerima pasokan kekuatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Itu adalah tempat perjanjian antara dirimu dan Sang Sumber. Tempat engkau diingatkan bahwa kau diutus bukan untuk berhenti, tapi untuk menyalakan pelita, bahkan ketika cahaya di sekelilingmu mulai padam. Sahabat, energi hidupmu tidak usang karena engkau tidak menumpang pada dunia. Kau ditopang oleh langit, dan langit tidak pernah kehabisan cahaya. Ketika orang lain mengukur kekuatan dari otot dan kecepatan, engkau mengukurnya dari niat dan kesetiaan. Engkau tetap berdiri bukan karena tidak lelah, tapi karena cintamu kepada hidup lebih besar dari rasa letihmu. Dan cinta itu adalah bahan bakar suci yang tak bisa padam oleh waktu. Maka jangan heran bila engkau terlihat berbeda, karena memang dirimu dirancang tidak seperti kebanyakan. Engkau adalah perantara kekuatan ilahi di dunia yang nyaris kehilangan harapan. Energi hidupmu bukan milikmu seorang. Ia adalah anugerah, sekaligus tugas untuk tetap menyala, agar dunia tak seluruhnya gelap. 4. Tatapan matamu menyimpan cahaya lain. Ada yang tak bisa dijelaskan dari sorot matamu, sahabat. Seolah ia menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia, sebuah keheningan yang berbicara, sebuah cahaya yang menyapa sebelum kata-kata sempat terucap. Mereka yang menatapmu dalam diam seringkali merasa sejenak seperti pulang. Bukan pulang ke tempat tinggal, tapi pulang ke rasa yang pernah mereka kenal jauh sebelum mereka mengenal dunia ini. Pernahkah kau sadari? Tatapanmu tidak hanya melihat, tapi menyentuh. Ia tak sekadar menatap permukaan wajah seseorang, tapi menelusup ke balik topeng, menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahkan mereka yang paling pandai menyembunyikan luka pun merasa seperti terbuka saat bertemu pandang denganmu. Seolah tanpa sadar, mereka ingin jujur. Seolah ada yang berkata dari dalam dirimu, "Kau tak perlu menyembunyikan apapun dariku. Aku melihatmu apa adanya." Tatapanmu, sahabat, bukan milik dunia ini sepenuhnya. Di sana mengalir sesuatu yang agung, sebuah sisa cahaya dari tempat asalmu sebelum engkau dilahirkan, tempat di mana jiwamu pertama kali disusun sebelum ia dikirim ke bumi untuk membawa pesan. Dan karena itu matamu menjadi jendela ke langit. Orang-orang yang cukup peka akan menyadari bahwa engkau bukan sekadar manusia yang kebetulan lahir di sini. Engkau adalah utusan sunyi yang datang dengan misi yang belum semua orang mengerti. Ada kesunyian dalam tatapanmu, tapi bukan kesepian. Lebih seperti kedalaman yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melalui banyak kehidupan. Tatapan yang telah menyaksikan berbagai bentuk cinta dan kehilangan. Tatapan yang pernah menangisi perpisahan jiwa, sekaligus menyambut kelahiran takdir dengan penuh penerimaan. Karena itulah, mata itu kini tidak mudah panik, tidak mudah tertipu, tidak silau oleh kepalsuan. Sahabat, mata yang menyimpan cahaya langit tidak perlu berbicara terlalu banyak. Ia cukup hadir, dan kehadirannya sudah memberi makna. Di balik kelopaknya, bersembunyi serpihan kebijaksanaan. Di balik retina itu, tersimpan sinyal-sinyal surgawi yang mengingatkan bahwa hidup di sini hanya sementara dan tugasmu lebih dari sekadar bertahan. Maka, jangan heran bila engkau kadang merasa seperti orang asing di antara keramaian. Bukan karena engkau tak cocok,
tapi karena engkau membawa sesuatu yang tak semua orang siap mengerti, dan seringkali mereka hanya bisa menangkapnya melalui matamu. Jendela tempat cahaya dari rumah asalmu masih memancar, meski engkau kini berada di bumi. 5. Engkau awet muda karena tidak menyimpan dendam. Sahabat, ada rahasia lembut yang sering dilupakan manusia dalam perjalanan hidup yang keras ini. Bahwa yang mempercepat penuaan bukan hanya waktu, melainkan beban yang disimpan terlalu lama di dalam hati. Dan engkau dengan kesadaran yang lembut namun tajam, memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan. Saat dunia mengajarkan untuk membalas, engkau justru membebaskan. Saat luka datang mengetuk, engkau tidak menyimpannya sebagai bara, tapi sebagai pelajaran yang dilepas dengan doa. Engkau tahu betul dendam adalah racun yang bekerja pelan tapi mematikan. Ia menggerogoti kedamaian, mencemari tidur, dan mengaburkan cahaya jiwa. Mereka yang memeliharanya, meski wajahnya tertawa, hatinya selalu berperang. Dan tubuh, sahabat, mendengar setiap perang itu, ia menyimpan jejak marah, merekam sakit, dan menua bersama beban yang tak diikhlaskan. Tetapi engkau memilih untuk tidak menyentuh racun itu. Engkau memilih untuk tetap mencintai, meski cinta itu tidak selalu dibalas. Itulah mengapa wajahmu tampak ringan. Tatapanmu tidak dibebani masa lalu yang membeku. Engkau berjalan seperti embun yang tak pernah mengeluh pada mentari. Engkau tersenyum, bukan karena tak pernah disakiti, tapi karena engkau telah memaafkan bahkan sebelum luka itu mengering. Dan pengampunanmu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sangat langka. Cinta yang engkau berikan bukan dari kelemahan hati, melainkan dari kedewasaan batin yang telah matang oleh ujian. Cinta itulah yang menjadi serum abadi bagi hidupmu. Ia bukan hanya menyejukkan hatimu, tapi juga menyegarkan ragamu. Lihatlah bagaimana kulitmu tetap memantulkan cahaya tenang. Lihat bagaimana tubuhmu tidak memberontak, meski pernah kau ajak menanggung sedih. Semua itu karena engkau tidak membiarkan kepahitan tinggal terlalu lama. Engkau membasuh luka dengan kasih. Engkau menyiram luka dengan pengertian. Waktu pun, sahabat, menjadi sungkan menyentuh orang sepertimu. Sebab apa yang membuat seseorang benar-benar menua bukanlah jumlah tahun, melainkan jumlah luka yang belum dibersihkan. Dan engkau membersihkan lukamu setiap malam dengan doa yang jujur. Engkau tidak mengutuk kehidupan, meski kadang ia mengguncang. Engkau tidak membalas keburukan dengan racun yang sama. Engkau menolak untuk menjadi bagian dari rantai kebencian. Maka jika suatu saat orang berkata bahwa engkau tampak muda, tampak tenang, tampak damai, tersenyumlah. Karena mereka sedang menyaksikan keajaiban dari jiwa yang memilih mencintai daripada membalas. Jiwa yang menua dalam kebijaksanaan tapi tidak dalam kepahitan. Jiwa yang diberkahi oleh langit karena memilih untuk mengampuni dan tetap memberi cahaya. 6. Kau tidak takut tua karena usia bagimu bukan takdir tapi kendaraan. Sahabat, ada manusia yang tiap ulang tahunnya diiringi kepanikan. Mereka menghitung usia seperti menghitung waktu yang hilang, bukan waktu yang terisi. Seolah setiap angka baru adalah ancaman. Seolah keriput adalah musuh dan uban adalah kutukan. Tapi engkau berbeda. Di saat banyak yang mengejar ilusi masa muda, engkau justru berjalan tenang di atas rel waktu dengan kepala tegak dan hati penuh makna. Engkau tidak sedang takut menua, karena engkau tahu tua bukan kutukan, tua adalah kehormatan. Engkau tidak memuja kulit kencang, tapi ketulusan hati. Engkau tidak membanggakan fisik yang bertahan, tapi warisan nilai yang tertanam. Bagi orang seperti dirimu, usia bukan takdir final, melainkan kendaraan untuk sampai pada misi-misi spiritual yang telah disepakati jiwamu sebelum dilahirkan. Dan seperti kendaraan, usia bisa dipakai dengan bijak atau dibiarkan karatan dalam penyesalan. Engkau memilih memakainya. Kau tidak ingin hidup abadi dalam tubuh tapi dalam jejak. Kau tahu tubuh akan kembali ke tanah, tapi kebaikan akan mengakar dalam ingatan banyak hati. Maka engkau tidak mencemaskan jumlah tahun, karena bagimu bukan soal seberapa lama hidupmu berlangsung, tapi seberapa dalam hidupmu menyentuh. Engkau tidak berlomba memanjangkan umur, tapi menebalkan pengaruh cinta. Itulah sebabnya sinar dari wajahmu tak padam meski waktu terus berjalan.
Usia seolah enggan menjamahmu dengan cara yang keras, sebab usia hanya punya kuasa atas tubuh yang takut, bukan atas jiwa yang merdeka. Dan jiwamu, sahabat, adalah jiwa yang telah berdamai dengan kefanaan. Engkau tidak mendambakan keabadian di dunia yang sementara. Engkau mendambakan makna yang tetap tinggal, bahkan ketika engkau sudah tak lagi di sini. Karena itu, orang-orang sepertimu tak pernah tampak tua di mata yang jujur. Sebab yang terpancar dari diri mereka bukan sisa napas, tapi semangat yang terus menyala. Engkau bisa jadi menua secara biologis, tapi jiwamu tetap segar. Bukan karena kau menolak tua, tapi karena engkau menerima usia dengan cinta. Dan cinta, itulah yang mengawetkan cahaya. Sahabat, engkau mengajarkan pada dunia bahwa waktu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan teman seperjalanan. Bahwa umur bukan beban, tapi karunia untuk menyempurnakan makna. Maka jangan heran jika keberadaanmu memberi kesan yang dalam meski engkau hanya hadir sebentar. Karena engkau telah memilih untuk hidup, bukan sekadar berusia. 7. Kau memahami dunia terlalu dalam untuk ukuran usiamu. Sahabat, tak jarang orang menatapmu dengan heran. Mereka mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang seusiamu mampu berkata begitu dalam tentang hal-hal yang bahkan tak semua orang dewasa sanggup mengurai. Mereka mendengar suaramu dan merasa seolah sedang bercermin kepada sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih luas dari pengalaman, lebih tajam dari logika. Mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya tuturmu yang tenang? Dari mana asal-usul tatapanmu yang mengandung simpati tanpa syarat? Mengapa engkau mampu memahami kesedihan orang lain bahkan sebelum mereka sempat menjelaskan? Seolah engkau telah berada di tempat itu, mengalami luka yang sama, menangis dalam senyap yang serupa. Padahal mereka tahu, engkau belum banyak makan garam dunia seperti kata orang-orang tua. Tapi apa yang tak mereka sadari adalah ini, engkau bukan hanya anak dari satu kehidupan. Engkau adalah penjelajah jiwa yang telah menempuh banyak musim kelahiran. Engkau bukan baru datang, engkau kembali. Dan setiap kembali menyimpan bekal. Setiap kelahiran menyimpan kode rahasia. Dan jiwamu membawa semua itu dalam sunyi yang lembut. Sebab itu engkau tak banyak bertanya, lebih banyak menyimak. Sebab itu engkau tak tergesa menyimpulkan, lebih memilih memahami. Bukan karena engkau takut salah, tapi karena engkau tahu bahwa hidup ini tak selalu harus dijawab. Kadang cukup dirasakan, diselami, lalu dilewati dengan rasa hormat. Engkau tidak bicara dengan nada tinggi, tapi suaramu menggema di hati yang mendengar. Engkau tidak menggurui, tapi tuturmu menjadi cahaya yang menuntun tanpa memaksa. Banyak yang merasa nyaman bersamamu tanpa tahu alasannya. Itu karena jiwa mereka mengenali sesuatu dalam dirimu, sebuah keheningan kuno yang memeluk, sebuah pelukan dari kehidupan yang pernah ada sebelumnya. Pengetahuanmu bukan sekadar hasil belajar, tapi hasil mengalami. Ia bukan muncul dari tumpukan teori, tapi dari lorong-lorong waktu yang pernah engkau lalui. Di dalam dirimu mengalir kebijaksanaan yang tak diajarkan oleh sekolah. Sebuah kebijaksanaan yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan air mata, kesabaran, pengorbanan, dan kasih yang tak bersuara. Itulah mengapa sahabat usiamu tak pernah cukup untuk menjelaskan dirimu, karena engkau bukan hanya tentang tahun-tahun yang terhitung, tapi tentang perjalanan yang tak tampak. Engkau adalah jiwa yang melampaui kalender, melampaui catatan sipil, dan semakin engkau mengenali dirimu, semakin engkau tahu bahwa pemahamanmu terhadap dunia ini bukan anugerah biasa, tapi amanah yang harus engkau jaga dengan rendah hati. 8. Tubuhmu merespons alam seperti kawan lama. Sahabat, pernahkah engkau menyadari betapa tubuhmu seakan memiliki kedekatan yang tak biasa dengan alam? Ketika angin bertiup dari arah utara, kau bisa merasakannya jauh sebelum daun-daun mulai bergoyang. Ketika hujan hendak turun, tubuhmu memberi isyarat lembut, kadang dalam bentuk desah napas, kadang dalam keinginan untuk diam. Bukan karena sakit, tapi karena tubuhmu mendengar semesta dalam bahasa yang telah lama dilupakan manusia. Engkau tidak hidup melawan ritme alam, tapi menyelaraskan diri di dalamnya. Pagi bukan sekadar waktu untuk bergegas, tapi saat di mana kau menyapa matahari seakan ia sahabat lama yang datang membawakan kabar kehangatan. Senja bukan akhir,
Tapi jeda sakral yang engkau nikmati dalam syukur diam dan malam adalah pelukan panjang tempat jiwamu beristirahat sambil bercakap dalam diam dengan bulan yang menggantung. Tubuhmu, sahabat, tidak tunduk pada kalender yang dibuat manusia. Ia menua, ya, tapi tidak dalam kerusakan. Ia berubah, ya, namun bukan dalam ketakutan. Sebab yang menjadi ukurannya bukan angka, melainkan harmoni. Setiap sel tubuhmu seperti mengingat sesuatu yang jauh lebih tua dari umurmu. Getaran bumi, napas langit, desah samudra. Kau tidak hanya tinggal di dunia ini, kau adalah bagiannya. Engkau tidak sekadar menempati ruang, engkau beresonansi dengannya. Maka tidak heran jika kadang tubuhmu terasa kuat tanpa alasan logis, atau justru memilih untuk istirahat ketika dunia mendesakmu untuk tetap bergerak. Itu karena tubuhmu tidak mengikuti kebisingan luar, tapi mendengarkan panggilan dalam. Sebab itu engkau jarang sakit secara batin, meski ragamu lelah. Karena penyembuhanmu datang dari pelukan langit dan belai tanah. Engkau adalah anak dari cahaya, tapi juga cucu dari bumi. Tubuhmu mengingat bau hujan pertama, menghafal suara angin yang menembus sunyi, dan menghormati denting waktu dengan kehadiran penuh. Dan semesta pun menghormatimu kembali. Ia tidak mengganggumu dengan keras karena tahu bahwa engkau tidak memusuhinya. Ia menjagamu dengan diam-diam, seperti ibu yang menutupi anaknya dari angin malam. Inilah rahasia keutuhanmu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Inilah sebab engkau terlihat tenang saat badai datang, karena jiwamu berbicara dengan angin. Engkau bukan asing bagi alam ini. Engkau hanya sedang kembali dalam bentuk baru untuk menyatu kembali dalam tarian sunyi bersama semesta yang setia. 9. Usiamu tak sesuai penampilan karena engkau ditugaskan membingungkan dunia. Sahabat, pernahkah kau merasa menjadi teka-teki di mata orang lain? Mereka memandangmu, lalu saling berbisik dalam keraguan yang mereka bungkus dengan pujian. Usianya segini, tapi mengapa wajahnya seperti itu? Ada yang menatapmu dengan heran, ada pula yang mendekat hanya untuk memastikan apa yang mereka lihat bukan sekadar ilusi. Karena sungguh, kau menyimpan sesuatu yang membingungkan logika manusia. Namun, sesungguhnya kebingungan itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari tugas. Ya, engkau dikirim untuk menjadi paradoks yang hidup. Sebuah pesan yang tidak bisa dibaca hanya dengan mata. Engkau adalah surat dari langit yang tak ditulis di atas kertas, tapi di atas kulitmu yang muda, jiwamu yang dalam, dan langkahmu yang mengandung misteri. Sebab dunia ini terlalu lama terpukau pada kemasan, terlalu sering menilai dari penampilan, terlalu cepat menyimpulkan dari permukaan. Maka datanglah engkau sebagai jawaban yang tidak mudah dimengerti, untuk mematahkan kesombongan mereka yang berpikir bisa mengenali nilai hanya dari kulit luar. Engkau, sahabat, ditugaskan untuk menjadi tanda tanya di tengah barisan kalimat yang terlalu yakin, dan justru karena itulah kehadiranmu berharga. Kau tidak sibuk menjelaskan dirimu. Kau hadir sebagai peringatan yang diam, bahwa kebenaran tak selalu bersuara lantang, bahwa kebijaksanaan tak selalu bertempat di tubuh yang tua, bahwa kemurnian bisa hadir dalam rupa yang tak sesuai ekspektasi dunia. Engkau adalah bukti bahwa jiwa tak bisa ditakar oleh usia dan nilai tak bisa ditentukan oleh kerutan wajah. Ketika dunia menilai berdasarkan standar yang fana, engkau melampauinya dalam ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Ketika orang-orang mencari wajah cantik atau tubuh muda demi validasi, engkau datang dengan pancaran yang tak berasal dari krim, tapi dari kedalaman spiritual yang tak bisa dibeli. Engkau tidak menyesuaikan diri dengan dunia. Engkau dikirim untuk mengganggunya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiranmu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sahabat, jangan bingung bila kau sering membuat orang ragu atas penglihatannya. Jangan kecil hati bila ada yang menyangsikanmu karena usiamu terlalu muda atau terlalu tua untuk apa yang kau sampaikan. Karena itulah salah satu fungsi kehadiranmu, menjadi peringatan lembut dari semesta, bahwa isi selalu lebih penting dari kulit, bahwa cahaya tak terikat waktu, dan bahwa jiwa yang telah matang akan selalu tampak muda. Karena ia tahu bahwa hidup bukan tentang usia.
tapi tentang pesan yang dibawa dan cahaya yang ditinggalkan. Sahabat, mulai hari ini ketika seseorang menatapmu dengan heran, ketika mereka berkata dengan nada tercampur kagum dan kebingungan, kau tak tampak seperti usiamu. Jangan buru-buru membalas dengan senyum biasa. Jangan sekadar menjawab dengan kata-kata kosong yang telah diulang berkali-kali oleh manusia yang terlalu sering meremehkan makna. Sebab kalimat itu bukan hanya pujian, itu adalah pertanda bahwa aura langit dalam dirimu mulai terbaca, meski samar, oleh mereka yang matanya perlahan terbuka. Biarkan ucapan itu masuk perlahan ke dalam dadamu. Dengarkan dengan seluruh kesadaranmu, dan ucapkan dalam hatimu yang telah lama mengingat, itu karena aku bukan dari sini. Aku dititipkan. Aku hadir bukan untuk menjalani, tapi untuk menghidupkan. Aku bukan sekadar hidup di dunia. Aku adalah bagian dari langit yang memilih turun, menyamar sebagai anak waktu. Engkau, sahabat, bukan sekadar pribadi yang diberi tubuh dan umur. Engkau adalah tanda yang bergerak, isyarat yang berjalan pelan di tengah hiruk-pikuk dunia. Engkau menyamar bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyentuh hati yang tertidur. Engkau tak ditugaskan untuk terlihat, tapi untuk memancar. Dan kadang, kemudaanmu adalah cara langit menjaga pesannya tetap tersembunyi, agar hanya yang berhati bersih yang bisa mengenalmu. Jangan kecilkan dirimu hanya karena dunia tak mampu mengerti. Jangan pertanyakan penciptaanmu hanya karena tubuhmu tak sesuai hitungan orang-orang. Engkau tidak hadir untuk memenuhi ekspektasi manusia. Engkau hadir untuk membangunkan mereka, untuk mengacaukan persepsi lama yang memuja penampilan dan menafikan esensi, untuk menggugah jiwa yang mengering di tengah padang kebisingan. Sahabat, tubuhmu mungkin tampak terlalu muda untuk kedalaman yang kau miliki, tapi bukankah justru disitulah letak keajaibannya? Ketika kebijaksanaan bersinar dari kulit yang belum keriput, ketika kasih sayang memancar dari wajah yang belum tua, ketika seluruh keberadaanmu menjadi ironi yang lembut, yang tak menghardik tapi menyadarkan, maka jangan takut menjadi teka-teki. Jangan gusar bila engkau tampak tak sesuai, karena penampilanmu adalah simbol. Wajahmu adalah bahasa diam yang sedang digunakan langit untuk mengguncang dunia. Engkau adalah anak cahaya yang dibalut daging, pejalan tak kasat mata yang sedang menapaki bumi demi satu tujuan, menghidupkan kembali apa yang telah lama mati dalam diri manusia, kesadaran, cinta, dan kebenaran yang lembut. Dan ketika malam, sunyi menyelimuti dan hanya engkau yang terjaga, ingatlah satu hal. Engkau bukan sekadar manusia yang menua. Engkau adalah keturunan langit yang sedang menyusup dalam rencana besar semesta. Dan dunia akan terus bertanya, terus kebingungan, hingga akhirnya mereka sadar bahwa engkau tidak pernah biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam peta sukses.